Hai sahabat belajar, bagaimana kabar kalian? Bertemu dengan saya, Astia Melinda, dalam program pengimbasan seri asesmen kompetensi minimum yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kali ini saya akan mencoba untuk memberitahukan bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti seri AKM yang diadakan oleh Kemdikbud. Ya, sebelum memulai, kita perlu tahu AKM itu apa? Agar lebih jelasnya, sahabat belajar bisa langsung cek ke websitenya di gurubelajar.kemdikbud.go.id, pilih seri guru belajar asesmen kompetensi minimum. Di situ sudah tertera mengenai cuplikan peluncuran seri asesmen kompetensi minimum yang dibawakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan. Dan sahabat belajar juga bisa mengetahui mengenai tujuan program guru belajar seri AKM itu apa. Salah satunya di program ini adalah kita akan dipahamkan tentang konsep asesmen nasional. Lalu siapa saja peserta yang bisa mengikuti program guru belajar seri AKM. Dalam seri AKM ini ada dua tahapan ya, BIMTEK dan pengimbasan. Nah, sobat belajar juga bisa mengecek jadwal pendaftaran lalu BIMTEK. Untuk saat ini sudah sampai angkatan yang ke-11 loh. Lalu untuk pengimbasan semuanya paling lambat tanggal 27 Februari 2021. Nah, kita akan mulai belajar ya. Tentunya setelah mengetahui mengenai AKM itu apa, silakan sahabat belajar menuju ke data seri yang Anda ikuti. Di situ ada berbagai macam. Lalu sahabat belajar pilih saja seri AKM. Nah, di sana ini saya bukakan ingin bertanya dulu ya. Di situ ada mengenai aktivitas itu apa saja. Lalu cara menyelesaikan aktivitas itu apa saja. Termasuk setiap kita selesai satu tahap, jangan lupa untuk mengklik tanda telah selesai agar terbaca oleh program. Lalu durasi dalam menyelesaikan BIMTEK ini ada batasan sesuai dengan jadwalnya, dan jangan lupa ada KKM-nya juga untuk setiap tes pasca program minimal 70%. Jika kurang dari itu bisa diulangi sampai 3 kali. Lalu di situ materi-materinya tentu berhubungan dengan asesmen nasional dan AKM. Biasanya di situ juga dijelaskan kalau ada kendala teknis, tentu kita membutuhkan internet dengan kekuatan sinyal yang cukup baik, mengingat ini adalah belajar secara daring. Untuk pengimbasan sendiri, guru yang sudah mengikuti BIMTEK AKM diminta untuk membuat suatu video pengimbasan AKM yang kemudian diupload di YouTube-nya masing-masing, dan jangan lupa URL-nya bisa dikopikan di bagian pengimbasan. Jika sudah melampaui semuanya, peserta akan mendapatkan sertifikat dan piagam. Jika sahabat lulus BIMTEK akan mendapatkan sertifikat, sedangkan untuk pengimbasan akan mendapatkan piagam. Yuk kita mulai saja. Kita langsung buka di program guru belajar, lalu di situ kita diminta untuk memasukkan nomor ukg@guruku.id dan kata sandinya. Ya, ini biasanya masuk di SIM PKB kita masing-masing. Kita ketikkan, jangan lupa passwordnya, lalu klik masuk. Nah, di situ nanti akan muncul daftar seri yang bisa diikuti. Ada 4 seri. Masa pandemi COVID-19 sudah terlampaui, kita akan memilih yang seri AKM. Nah, di sana nanti sahabat belajar langsung saja mendaftar untuk jadwal kegiatan yang bisa diikuti. Kalau ini di tempat saya, karena saya sudah selesai 100%, ya maka tulisannya seperti itu. Jika sudah selesai BIMTEK, ini saya sudah selesai BIMTEK, saya hendak download piagam sertifikat ya, sertifikat. Ya, nanti di situ
akan muncul informasi kita yang kosong. Ini punya saya kosong, bidang pendidikan saya akan isi. Itu ya, saya S1 FKIP jurusan bimbingan dan konseling. Karena AKM ini bisa diikuti oleh berbagai macam jurusan ya. Lalu di situ akan muncul kuesioner atau survei mengenai program AKM. Ya, ada banyak komponen di situ. Termasuk diklatnya akan ditanyai tentang tata letak atau displaynya, tampilannya menarik atau tidak, gitu ya. Audio bisa didengar jelas atau tidak, aplikasi mudah digunakan atau tidak. Yang saya baca ada 12 item di situ, saya merasa semuanya bagus. Lalu kita disuruh mengisi aspek konten. Yang saya alami, konten di seri AKM ini sangat membantu saya untuk memahami sebenarnya asesmen nasional itu apa. Karena banyak sekali salah kaprah taunya asesmen nasional ini adalah pengganti ujian nasional. Setelah mengikuti ini saya baru tahu ternyata bukan. Lalu ini kita disuruh mengisi mengenai operasional aplikasinya gitu. Tapi karena di daerah saya itu sinyalnya biasa ya, saya isi biasa ya. Lalu aksi penyelenggaraan ini diminta untuk apakah informasi gampang diakses atau tidak, pembelajaran diakses dengan mudah atau tidak. Dan saya merasa dengan sistem daring seperti ini kita bisa menyesuaikan kecepatan belajarnya kita. Jadi ini sangat membantu kita. Lalu aspek proses bimbingan teknisnya, apakah ini sangat menarik peserta untuk mengikuti BIMTEK sampai selesai? Kalau menurut saya tentu saja guru-guru perlu dan harus sebenarnya mengikuti ini. Karena yaitu tadi sangat membantu kita untuk memahami program-program pemerintah di bidang pendidikan, dan itu kan ranahnya kita. Begitu. Jadi jangan berpuas hati untuk di tahap ini, tapi kita harus terus belajar. Lalu di situ kita juga diminta untuk mengisi aspek narasumber. Bagi saya narasumbernya cukup efektif, cukup jelas juga menjelaskannya. Terus ini tentang layanan Q&A mudah didapatkan juga. Ya, ini kalau ada masukan bisa dituliskan di sini. Kalau saya menuliskan, kalau saya sih mengusulkan ada ringkasan materi yang bisa di-download atau ya dalam bentuk apapun, sehingga ketika kita sudah selesai program ini masih bisa dibuka, kita masih bisa mengulang kembali, mereview kembali, sehingga ya kita bisa mempromosikan ini dengan baik, materi ini dengan baik. Karena diharapkan memang guru-guru perlu tahu AKM itu apa, asesmen nasional itu apa. Ya, setelah semuanya ditulis, kita simpan, lalu kita oke, dan ya kita akan mencari sertifikatnya. Kita klik lagi bagian seri asesmen kompetensi minimal tadi. Terus kemudian ya ini karena saya sudah selesai. Ya, bagi yang belum nanti silakan sahabat belajar mencari bagian yang masih bisa terisi ya, gelombang yang masih bisa diisi. Nah, nanti sertifikat cek di sini, langsung ada kata unduh, diunduh saja. Nah, nih sertifikat baru terproses diunduh. Nah, ini sertifikatnya saya dengan jumlah 32 jam, tertandatangani oleh Dirjen Pendidikan sendiri, Bapak Irwan Syahrir. Tentu ini bisa dipakai untuk PAK bagi pegawai negeri. Oh ya, jangan lupa di sini ada grup Telegram resmi di mana kita bisa saling berdiskusi dengan semua guru dari Sabang sampai Merauke. Bisa menambah koneksi juga ya. Ini saya sudah bergabung. Itu tadi mengenai cara mengikuti program AKM. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah minat sahabat belajar
untuk terus mengupgrade diri. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Thank you for today and see you next time. Bye bye.